kita berdua sempat ada di fase itu loh. Aku tiba-tiba ya kamu lagi mandi terus lihat DM-nya. Gue baru tahu. Gitu. Ya Nah, kamu juga kembali lagi, kembali lagi. itu udah jadi rutin setiap ada video baru balik lagi ketemu sama Iya. udah lama kita nggak bikin video ya. Terakhir tuh tahun lalu ya? Janjimu kita berdua ya. Kita ini kali. Kamu lihat terakhir di YouTube kapan kita bikin konten? Ide-idenya sibuk gitu. Itu udah kayak 2-3 bulan yang lalu. Lebih deh kayaknya. Ya kan? Lebih. Ya udah, sekarang kita rajin lagi bikin konten ya. Ayo. Bukan apa-apa, soalnya kan teman-teman ini udah pada subscribe ke kita. Asik. Kan jadi keluarga bareng sama mereka, mereka pengen tahu juga gitu gimana kita juga pengen tahu gimana mereka, apa aja yang kita pikirin gitu, our thoughts itu seperti apa gitu. Salah satu yang ditunggu-tunggu katanya biasanya ini ya breakfast talk ya. Breakfast talk, tapi kita udah terakhir posting juga lama banget sih itu ya. Breakfast talk yang kita posting terakhir tuh kayaknya tentang apa ya? Keuangan kalau nggak salah. Keuangan atau tentang Kalef naik kelas? Oh iya, tentang Kalef naik kelas. Kalef naik kelas. Yang sekarang ini kayaknya lagi rame di konten di YouTube yang anak-anak muda gitu kan, sering muncul istilah ini mah toxic relationship. Oh, berarti Toxic itu relationship. anak jaksel biasanya. Anak jaksel. So toxic. Apa sih toxic relationship kata kamu, apa coba kira-kira? Toxic itu yang pasti ganggu. Jadi kalau setahu aku dari pengamatan sih, sama pengamatan lebih ke ketika kita udah komitmen sama satu hubungan, tapi ternyata partner kita itu nggak mendukung kita, terus punya punya kebiasaan yang ngeganggu, punya pendapat yang terlalu maksain kehendak gitu, pokoknya lebih ke memang minus perilaku lah si toxic relationship ini. Tapi kejadian nggak sama kamu ya? Sebenarnya jawabnya enggak lah ya, masa bilang Enggak iya. sih. Enggak, ini bener ya, jujur ya, enggak lah. Atau pernah nggak, maksudnya gini kan kita udah married 11 sampai 2022, sekarang udah 11 tahun. Ya. Dalam fase hubungan kita selama 11 tahun ini, fase 11 tahun hubungan kita ini, kamu pernah nggak ada momen dimana aku tuh jadi toxic Nyebelin. buat kamu? Nggak, Bukan toxic. nyebelin ya, beda sama nyebelin dong. Berarti Nah, lebih kalau toxic ke- itu kan sebenarnya lebih kayak gini kayaknya nih ya, yang aku pahami. Saling sayang, saling cinta juga, dasarnya juga memang fall in love, need each other, hanya hubungannya itu saling menegasikan berarti gitu. manipulasi atau Bisa memanipulasi, bisa juga terlalu overprotective misalnya. Terus kita akhirnya nggak happy karena bayangan kita itu lebih kepada serving atau ngasih perhatian yang berlebihan kayak buat udah pasangan. ngejalanin kewajiban aja nih gitu ya. Bisa juga karena itu, tapi intinya sih kalau toxic itu kan lebih kayak gini ya. Sebenarnya sayang, sebenarnya cinta gitu, sebetulnya pengen bareng, sebetulnya butuh gitu. Tapi Dipisahin juga nggak mau gitu. Hanya hubungannya itu nggak produktif. Ngerti nggak sih? Iya. Hubungannya nggak produktif, hubungannya nggak sehat. Ya paling gampang mengukurnya ya nggak happy gitu ya. Tapi nggak juga sih, mungkin mereka happy, hanya hidupnya jadi rusak aja gitu. Yang misalnya gini, dia bisa jadi abusive gitu. Ada yang cowoknya kan suka main fisik ya. Buat cowoknya itu bagian dari protection atau dari tanda sayang gitu. Tapi yang perempuannya atau yang pasangannya itu waktu lagi disakitin itu terima aja, nggak berani untuk keluar dari hubungan itu. Kenapa ya? Karena sayang atau karena terikat. Artinya lebih menyeramkan ya si toxic ini sebenarnya. Mungkin karena dasarnya atau basisnya sayang sebenarnya. Tapi ya itu tadi, si pasangan itu tidak saling menguatkan. Dan ini kayaknya bukan hanya harus cowok ke cewek aja ya, tapi juga cewek ke cowok juga gitu. Lain Cewek ke cowok victim juga bisa. termasuk dong.
mungkin playing victim itu maksudnya gimana? Kalau playing victim enggak kali kan, kalau dia sudah sadar kalau dia korban, mungkin dianya akan punya alasan buat keluar. Ya, mendramatisir keadaan aja gitu biar kayak kesannya aku selalu jadi korban nih. Ya kalau gitu sih bukan toksik ya. Kan toksik itu tadi itu kan, kamunya tuh nggak sadar, kamunya tuh di luar kesadaran, lagi rusak hidupnya. Udah lama kita nggak deep talk gini, ya ampun. Oh enggak ya kan, banyak yang kayak ini kan. Iya. Pengen tahu pikiran kita kayak gimana. Tapi enggak sih, maksudnya ya grateful, aku bersyukur gitu sampai sejauh ini sih Dedi termasuk pasangan yang sportif, malah bukan yang toxic ya. Ya, I'm trying to be ya. Karena maksud aku tuh gitu gini, justru malahan mungkin teman-teman ini butuh pandangan obrolan dari kita tentang gimana sih kita avoid toxic relationship itu. Aku sebagai laki-laki itu ya punya naluri untuk mendominasi hubungan kan, pasti gitu. Punya insting untuk jadi dominan di keluarga, punya keinginan untuk selalu ngerasa super dibandingin kamu, selalu punya keinginan untuk jadi pusat perhatian kamu dan kamu tuh melayani aku terus gitu kan, pengennya kayak begitu. Itu ada dorongan itu. Tapi mungkin aku bisa share, nanti juga mungkin kamu bisa share juga gimana aku ngebatasin egonya aku gitu untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya karena kalau aku yang pertama gini, mungkin dasar yang pertama dari hubungan yang aku pahamin, dan ini juga mungkin teman-teman juga perlu mempertimbangkan ini sebelum memutuskan untuk berkomitmen. Ya kalau senang jatuh cinta sih itu bisa sama siapa aja, tapi kan ketika berkomitmen dalam sebuah hubungan, ya oke, jalan, yuk kita pacaran, atau yuk kita menikah, itu kan udah komitmen ya. Perlu dipikirkan banyak faktor, diantaranya itu tentang prinsip hubungan. Bagaimana pasangan kita punya pandangan pada yaitu prinsip-prinsip hubungan itu gitu. Kalau aku dari awal selalu berpikir, dan ini mungkin ajaran juga dari almarhum Bapak ya, bahwa kita itu saat berhubungan harus semakin dianya semakin baik, akunya semakin baik. Ada progres. Dianya harus semakin berprestasi, akunya harus semakin berprestasi juga gitu. Dianya harus semakin sukses, akunya juga harus semakin sukses. Jadi aku selalu berpikir kita itu ya setara, bareng gitu. Makanya kalau kamu ingat begitu aku ngambil master, aku dorong kamu juga, ayo ngambil juga kuliah master gitu. Begitu aku lulus, aku dorong kamu juga, ayo lulus, bantuin lah buat lulus gitu. Sekarang ngambil S3 juga, dorong kamu buat, ayo ngambil S3 gitu, walaupun kamu yang masih belum mau sampai sekarang ya. Tapi buat aku itu gak ada rasa bahwa kalau kamu lebih baik dari aku, kalau kamu lebih cheerful, lebih stunning, lebih muncul, lebih bersinar dibandingin aku tuh nggak ngerasa akan terganggu. Tapi itu ada hubungannya sama pride nggak? Maksudnya kan laki-laki biasanya ya pasti ada kan? Ya pasti ada. Nah hanya mungkin aku besar dalam satu pandangan yang ini diajarin dari papa kan, dari kecil sampai sekarang, bahwa hubungan itu harus mutual gitu. Jadi nggak pernah kan aku ke kamu yang ngelarang untuk syuting, untuk nari, untuk nyanyi, untuk apa. Belum tentu itu aku suka loh gitu. Misalnya kamu nari atau nyanyi sama siapa gitu, belum tentu akunya serat, tapi karena aku melihat bahwa itu keinginan kamu dan kamu pengen beraktivitas di situ, ya udah aku dukung. Jadi dia nggak suka. Kesimpulannya lain. Kesimpulannya kalau perempuan gitu loh. Ya maksudnya itu penting buat teman-teman, ya buat kita semua untuk memikirkan lagi prinsip-prinsip hubungan sih. Gitu. Kalau misalnya sebuah hubungan, even though kita sayang banget, cinta banget sama si itu orang, tapi kitanya ngerasa jadi decline, kitanya ngerasa jadi turun, kitanya ngerasa jadi sakit, ya itu bukan hubungan yang sehat ya. Gimana kalau kamu? Udah dijawab semua Pak. Ya, itu udah pandangannya sama, kan suami istri ada sama. Gimana supaya kamu nggak jadi toxic buat aku juga? Iya. Itu kan juga perlu. Kadang tuh aku gini, Dari kan tahu aku orangnya bukan nggak perhatian ya, tapi mungkin memang
agak cuek gitu. Jadi kadang tuh ketika aku pengen terlihat perhatian atau mungkin apa ganggu kali ya ke Dedi tuh, aku suka ada perasaan gue tuh toxic gak sih gitu. Jadi pandangan toxic menurut aku tuh sesepele itu, kayak aku tuh terlalu rese sama Dedi untuk nanya lagi ngapain hari ini, telepon berkali-kali tuh menurut aku tuh udah toxic karena ganggu, bikin pasangan gak nyaman. Kayak aku kadang kalau nanya sama Dedi tuh kayak cuman udah makan belum, minum air putihnya yang banyak, yang kayak standar aja. Karena kalau akunya terlalu nelfon berkali-kali tuh takut ganggu, terus Dedi gak nyaman. Kalau gak nyaman tuh menurut aku itu udah bagian dari toxic gitu. Iya, aku sih gak terasa ya kalau kayak gitu sih, itu maksudnya itu mah terlalu receh ya? Receh. Tapi menurut aku kadang kalau kita dihubungi berkali-kali itu satu hal yang gini toksiknya cewek ke cowok gitu ya. Bisa jadi misalnya gini, si cowok itu sampai nggak berani jadi cowok karena saking takutnya bikin kecewa si cewek gitu misalnya. Saking takutnya diputusin sama itu cewek gitu ya, saking sayangnya si cowok ini, akhirnya cowok ini rela mau ngapain aja, rela deh dia gitu. Berarti si ceweknya udah toxic nih ke si cowok ini. Iya dong, misalnya udah yang kerja gua aja, lu pokoknya nggak usah kerja deh. Terus cowoknya nggak berani untuk ngomong apa-apa karena takut nanti malahan diputusin atau pisah gitu ya, akhirnya ya udah ngikutin. Atau cowoknya misalnya lagi ya punya teman gitu ya, ceweknya kalau misalnya cowoknya main sama temen-temennya tuh ceweknya marah gitu, hanya buat hubungan tuh hanya buat sama gue aja. Jadi posesif juga bagian dari toksik ya? Ya pastinya posesif yang berlebihan ya. Ya posesif kan boleh-boleh aja, tapi ketika berlebihan ya gitu tadi. Atau dikit-dikit lihat handphone misalnya, mana lihat handphonenya, mana dikit-dikit lihat handphone, itu kan lama-lama kan jadi ganggu. Tapi sebenarnya ya kita berdua sempat ada di fase itu. Fase apa? Lihat handphone? Mau lihat handphone, ya kan di awal-awal tuh kita sempat awal-awal nikah gitu. Aku tiba-tiba ya kamu lagi mandi terus lihat DM-nya. Gue baru tahu. Gitu. Nah, kamu juga suka. Gimana sih? Kita berdua suka kayak gitu. Tapi jadi nggak apa-apa. Oke, waktu lagi ngebuka, and then kadang-kadang kita got something ya. Terus kita jadi ngambek, kita ngerasa puas. Tapi kerasa nggak sih bahwa itu tuh bikin kita jadi berat hidupnya gitu. Sekarang kita tuh berapa tahun nih, maksudnya sama sekali even handphone kamu tergeletak atau bahkan aku emang pinjam handphonenya gitu, terus mau foto atau mau apa itu nggak ada perasaan apa-apa. Aku deg-degan kalau udah dibuka e-commerce. Ketahuan gue belanja apa aja. Deg-degannya bukan sosmed, di situ deg-degannya. Tapi lebih nyaman kan? Iya, nggak ada, iya nggak apa namanya, nggak worry berlebihan gitu. Berusaha percaya satu sama lain aja dan emang lebih sayang gitu. Ya kita bukan ngajarin, kita sharing bahwa dulu kita sempat juga di fase itu, tapi untungnya nggak terlalu lama ya. Terus ya pada akhirnya kita kayak ngasih room masing-masing gitu. Capek sih karena kalau kayak gitu kan. Kurang masing-masing. Dan anehnya gini loh, pada saat kamu ngasih ruang ke aku ya, ngasih room ke aku ya, kadang-kadang aku tuh jadi nggak mau pakai room itu gitu. Misalnya Zizi sering banget ayo kalau mau nonton sendiri aja nggak apa-apa, santai aja gitu kan. Terus kalau mau main sama siapa gitu ya main aja nggak apa-apa gitu. Malahan gue nya nggak mau pakai gitu. Jadi bahkan pengen di rumah, pengen ke kumpul di rumah dan macam kan gini, sebagian dari kita tuh kan pasti punya jiwa rebelling ya. Jadi berontak gitu. Pada saat dikekang, kita pengen ngasih unjuk bahwa kita bisa nggak diatur, dan itu yang akhirnya muncul, udahlah gue pokoknya mau main aja, mau apa lo gitu kan. Apalagi laki-laki, apalagi suami gitu, kepala keluarga kan. Justru ketika ngasih room, bisa jadi malah kita jadi nggak pengen. Gitu Buns, mungkin tuh bisa jadi tips buat para Buns, para moms nih, supaya jangan terlalu overprotective sama suami atau sama pasangan. Jadi akhirnya suami di rumah aja, nggak kemana-mana. Ya udah, ini yang pertama kita lagi bahas toxic relationship. Mudah-mudahan bisa berguna buat kita semuanya ya. Kalau teman-teman ada yang ngalamin kayak gitu, boleh aja tuh
lo sharing di komen. Boleh. Nanti kita balas-balasin, kita ngobrol di komen. Hopefully kita bisa jadi ini teman curhat